Ya, ini kalau imajinasi liar ya, tadi kalau kata Arif Adil tuh sebelum break, ini kayak boncengan naik motor ya sebenarnya. Nggak apa-apa sih, Vi, asal tujuannya sama. Takutnya boncengannya banyak, yang satu tujuannya mau ke kanan, satu ke kiri. Enggak. Bingung kan? Tujuannya satu ke depan. Kemana? Ke depan. Masa depan Indonesia emas 2045. Luar biasa. Iya dong. Oke lah, kita akan membahas mengenai hal ini dengan beberapa narasumber yang sudah hadir di studio. Di samping saya sudah ada Bang Daniel Anzar Simanjuntak. Anak motor nih. Juru bicara Prabowo Subianto, selamat pagi. Anak skuter. Selamat pagi Bang Daniel. Assalamualaikum. Kemudian juga ada Bang Herzaki Mahendra Putra, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat. Ini yang mau dibonceng Vi nantinya ya Vi ya. Selamat pagi. Kemudian juga ada Mas Adi Praitno, analis politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selamat pagi Mas Adi. Selamat pagi Mas Adi, Assalamualaikum. Selamat pagi. agak kayaknya masih ngantuk nih. Nah ini mobil khusus nih. Mobil khusus ini. Kenapa? Masinton Pasaribu. Sudah bergabung juga via Zoom Masinton Pasaribu, politikus PDI Perjuangan. Selamat pagi Bang Masinton. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Mantap Bang Masinton. Kita nantikan padahal Bang Masinton sebenarnya di studio. Maaf ya Bang ya, di sana jam 2 dini hari jadi kepala agak miring-miring dikit nggak apa-apa ya. Izin saya mau ke Bang Daniel dulu lah mengenai presidensial club ini tujuannya apa sebenarnya, kemudian mekanismenya seperti apa, apakah ini formal bentuknya atau informal? Ini Mbak Rati kemana-mana nih presidensial club ini. Sebenarnya kan ini bukan institusi, bukan juga lembaga formal. Jadi apa? Grup WA ini, grup WA. Ingin diinisiasi oleh Pak Prabowo. Ini kan sebenarnya pesan simbolik ya yang saya gunakan kalimatnya presidensial club terkait dengan upaya Pak Prabowo membangun silaturahim dengan semua presiden yang masih ada, presiden ke-7, ke-6 dan ke-5 yang sekarang masih ada Ibu Megawati, kemudian Pak SBY dan Pak Jokowi nanti. Dan konteksnya apa? Konteksnya ada dua hal. Pertama kan memang Pak Prabowo sejak awal visinya adalah membangun keberlanjutan. Nah, untuk menjaga keberlanjutan itu tentu harus dibangun silaturahim. Ada sharing dengan presiden-presiden sebelum Pak Prabowo, Pak Jokowi, Pak SBY dan Bu Megawati. Diperlukan ada diskusi, sharing. Kita menyerap semua nilai-nilai kepemimpinan yang baik yang diwariskan oleh Pak Jokowi sampai dengan Ibu Megawati, bahkan sampai dengan Pak Karno, dan semangat itu yang dibawa oleh Pak Prabowo, semangat keberlanjutan. Makanya butuh silaturahim, rembuk bersama, ngobrol gitu. Yang kemudian yang kedua, Pak Prabowo paham betul hari ini yang paling kita butuhkan itu namanya persatuan. Kenapa? Di tengah tantangan yang luar biasa, geopolitik dan geostrategis kita sangat dinamis, bahkan penuh dengan ketidakpastian. Tantangan ekonomi global kita 5 tahun ke depan juga tidak mudah, penuh dengan ketidakpastian. Salah satu rumusan yang penting untuk menghadapi itu semuanya harus kompak, harus guyup. Kata bahasa Pak Prabowo itu ada persatuan elit yang kemudian merembet ke persatuan seluruh rakyat Indonesia. Itu yang paling penting. Sudah sejauh mana embrio presidensial club ini? Nah, komunikasi silaturahim ini kan terus dilakukan oleh Pak Prabowo dengan Pak Jokowi terus menerus, dengan Pak SBY pun demikian. Hari ini komunikasi dengan Ibu Megawati pun terus dijalin. Ya kan prosesnya terus dijalin nih dengan Pak Ketua Harian, Pak Dasko dengan Bu Puan terus berkomunikasi membangun, pun demikian dengan elit-elit partai yang lain. Jadi semangatnya itu adalah semangat silaturahim itu, semangat persatuan, semangat keberlanjutan, bukan kemudian diinstitusionalisasikan. Nah, itu yang kemudian dalam beberapa talkshow saya menggunakan istilah presidensial club. Samalah kayak Ratih, Arif, Fadil ngumpul begitu, kemudian nyebutnya wartawan club. Misalnya kami bertiga politician club. Satu pria-pria gagah club. Bisa. Bang Masinton masuk nggak? Masuk. Masa nggak diajak juga? Jadi jangan kemudian dikerucutkan seolah-olah ini mau bikin institusi baru. Tidak, tapi kan gayung bersambut Bang Anin, Pak Jokowi mengatakan 2 hari sekali katanya, benar ya Mas? Pertemuannya ya. Iya.
Yang mau ditangkap itu adalah semangat keguyubannya, semangat persatuannya, semangat keberlanjutannya. Ini kan bukan terlepas nanti kemudian berkembang apakah ada institusi, ya terserah, itu bukan wewenang saya tentu. Dan tapi sekali lagi ya, menjawab besar. pemikiran di luar sana yang mengatakan ini kan cuma hanya sekedar untuk mempertemukan aja satu Pak SBY dengan Megawati yang sudah agak lama, ya kan, termasuk juga ya Pak Jokowi dengan Bu Mega. Megawati juga gitu. Begini, terkait dengan keinginan Pak Prabowo untuk mempersatukan itu sejak awal ya, semua pihak, bukan hanya beliau-beliau ini, tapi semua kelompok di Indonesia, karena modalitas utama kita sampai dengan detik itu adalah persatuan. Kemudian kedua, justru Pak Jokowi yang berulang kali mendorong Pak Prabowo untuk membangun komunikasi yang baik dengan Bu Megawati, termasuk dengan Pak SBY. Toh kan selama ini Pak Jokowi juga melakukan yang serupa loh. Beliau memberikan tempat yang proporsional ke Ibu Megawati, membangun komunikasi dengan Pak SBY gitu loh. Kemudian sekarang hal serupa ya diminta ke Pak Prabowo. Jadi kalau kemudian ada kalau berkawan bersaudara itu ada selek-selek sedikit kan biasa. Ada selek hal-hal yang biasa. Gitu. Mungkin bisa jadi guyup nantinya dengan ada presidensial club ini ya Bang Zaki. Tapi kalau dari sisi Pak Prabowo sama Pak SBY nampaknya komunikasinya mah aman aja begitu ya. Tapi kan sudah lama tidak ketemu dengan Bu Megawati. Nanti kalau masuk dalam presidensial club ini canggung nggak? Awkward nggak nih? Ya enggak lah gitu. Kalau kami lihatnya begini, ini ide yang sangat bagus ya, kami lihat ya, dan kami dukung penuh lah kalau dari Demokratnya melihatnya. Mengapa? Kita masih melihat hari ini Indonesia ini sangat beruntung menurut kami. Harus kita syukuri ini gitu. Kenapa? Mengapa? Ya karena hari ini kita masih punya 2 presiden ya yang sudah tidak lagi menjabat, masih hidup dan sehat. Ya kan, kemudian ada yang saat ini sedang menjabat, Pak Presiden Jokowi, dan misalnya nanti Pak Prabowo dilantik, berarti kan kita total ada 4 presiden hari ini, insya Allah yang semua masih sehat walafiat. Ini suatu istilahnya itu kekayaan yang luar biasa bagi kita. Mengapa? Karena beliau-beliau ini punya pengalaman yang tidak dimiliki oleh yang lain. Menjadi presiden itu kan suatu anugerah ya gitu, suatu pengalaman yang luar biasa. Bagaimana ada kompleksitas permasalahan yang telah mereka temui. Dan bagaimana mereka kemudian bisa sampai pada titik mengambil keputusan-keputusan yang menentukan nasib bangsa ini gitu loh. Nah inilah kemudian modalitas ini menurut kami di luar yang tadi berbicara mengenai silaturahmi dan persatuan, tetapi ini juga bisa menjadi kekayaan pemahaman, pengalaman, pengetahuan, pemikiran, dan jangan lupa kebijaksanaan. Karena dalam memutuskan sesuatu itu bukan hanya berbicara sekedar kemampuan teknis, pengetahuan teknis, tetapi juga perlu kebijaksanaan. Dan di sini Ibu Megawati, Pak SBY, Pak Jokowi itu sudah terbukti selama ini gitu, sehingga nantinya ketika Pak Prabowo memimpin dengan keberadaan beliau bisa memberikan masukan, kan Pak Prabowo tidak perlu menjalani masa kepresidenan selama 20 tahun lebih yang dialami oleh Bu Mega, Pak SBY dan Pak Jokowi. Cukup diskusi, kemudian mendengarkan masukan, wah mungkin kemudian Pak Prabowo ada terpetiklah ide-ide, wah ada potensi isu-isu seperti ini. Pertanyaannya kenapa mesti harus dimulai Pak Prabowo dulu? Kenapa nggak Pak SBY aja dulu yang ketika Pak Jokowi memimpin, mungkin tanya sama Bu Mega, telepon Bu Mega gitu. Bukan Pak SBY yang memulai dong. Kan presidennya Pak Jokowi gimana? Tapi hari ini menurut kami gini, nah ini juga yang menarik. Pak Prabowo ini orang yang selalu melihat ke depan. Beliau tahu kompleksitas ke depan ini seperti apa, masalah akan dihadapi seperti apa, sehingga bagi beliau, ayo nih kita lihat, siapa tahu ada isu-isu yang mungkin di masa lalu juga pernah dihadapi. Nah, jadi sehingga kalau semua ini bisa dilakukan, istilahnya itu sinergi, kolaborasi pemikiran, dan beliau sendiri punya pemahaman sendiri, punya pengalaman, punya kebijaksanaan sendiri, tentunya ini akan menjadi sangat luar biasa nih dalam proses pengambilan keputusan ke depan. Menjadi presiden itu berbicara mengenai decision making process. Nah itu dia decision making process kan. Dan meskipun decision making prosesnya atau decision yang dilakukan oleh Pak SBY pada saat memerintah 10 tahun, itu selalu dikritisi tuh oleh PDIP, Bu Megawati sebagai oposisi pada saat itu. Loh itu bagus dong. Bagus itu. Loh kan demokrasi. Kita bisa mendapatkan keputusan terbaik pada saat kita mendapatkan challenge. Pada saat kita merasa bahwa kita selalu paling benar. Check and balances gitu lah ibarat. Nah itu dia. Karena demokrasi ini yang kita yakini. Dan hari ini Pak Prabowo juga membuka diri seperti itu. Silakan, kan beliau mengajak bergabung nih. Setahu kami. Ayo kita gabung yang di luar Kim. Tetapi kalau ada yang nggak mau bergabung nggak apa-apa. Karena sama pentingnya. Di dalam dan di luar pemerintahan
sama pentingnya. Baik. Termasuk hari ini Presidential Club hari ini adalah ide yang sangat baik, bukan hanya sekedar bicara silaturahmi, kerukunan, persatuan dan keguyupan, tetapi tadi bagaimana nanti secara kebijaksanaan, secara pemahaman, pengalaman teknis akan bisa juga memudahkan dan membantu Pak Baik, Prabowo. dari Pak SBY nampaknya sudah gayung bersambut nih terkait Presidential Club. Tapi kalau dari Bu Megawati seperti apa nih Bang Masinton Pasaribu? Kita jeda dulu kali ya. Izin Bang Masinton. Tahan dulu lah Bang. Jeda dulu ya Bang ya. Saat lagi ya tetap bersama kami. Udah mau siap-siap. Iya, jeda. Namanya juga program maker, harus ngikutin ini dong. Satu lagi kami akan kembali.